Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana di situ ada M. Rafli Kurnia, Devlin Damara Diaksa, dan Gali Dwi Febrianto. Next. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik menurut Sastro Hadiwiryo. Menurut Flippo tahun 1994, analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Next. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, dan di mana tugas itu dikerjakan, serta hasil apa yang diharapkan. Menambahkan desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Lanjut. Analisis jabatan atau job analis dan desain pekerjaan atau job design. Menurut Dessler, penyelia atau spesialis dalam sumber daya manusia biasanya mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas pekerjaan. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan. Yang keempat, standar prestasi. Yang kelima, konteks pekerjaan. Dan yang keenam, persyaratan manusia. Lanjut. Tujuan analisis jabatan akan dilanjutkan oleh M. Rafli Kurnia. Tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum dadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh mengadakan analisis pekerjaan. Merupakan tujuan dari dilakukannya analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Sedangkan menurut Flippo 1944, hasil-hasil dari analisis pekerjaan seperti uraian dan spesifikasi pekerjaan akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan atas prosedur-prosedur peningkatan. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Yang keempat, penilaian prestasi. Yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, perkenalan. Yang kedelapan, penyuluhan. Yang kesembilan, hubungan perumahan. Dan yang ke-10, penataan kembali pekerjaan. Uraian jabatan, job description. Spesifikasi jabatan, job specification. Spesifikasi jabatan berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu.
Keterampilan adalah tingkat kemahiran individu dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, standar kinerja jabatan atau job performance standard. Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai target akan usaha yang harus dilakukan oleh pekerja serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan ataukah tidak. Selanjutnya diteruskan oleh Galih. Kemudian desain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang karyawan secara organisasional. Yang kedua, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Itu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial, budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam teknologi yang digunakan. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output produk merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. Nah, yang ketiga, biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal langkah keberhasilan organisasi. Yang keempat, struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Organisasi tersebut haruslah lebih ramping untuk dapat melakukan kecepatan perubahan dan ketidakpastian perubahan. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami, pengertian dari analisis jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you